start recording. Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Mari kita menyimak bagaimana Protestan selalu salah paham tentang ajaran Gereja Katolik. Kali ini kita akan membahas tentang 3 kata yang sama sekali blank bagi seorang Protestan, bahkan dengan triple doktor sekalipun seperti De Kingadas: latria, hiperdulia, dan dulia. Jadi pertanyaannya seperti ini, saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Apakah ketiga kata tentang penghormatan dan penyembahan ini hanya sekedar permainan kata dari orang Katolik, atau dalam istilah De Kingadas, lip service doang? Bukan Pak Deki dan Protestan pada umumnya. Ini bukan lipstik pemanis di mulut yang bobrok, tapi benar-benar ini bukan sekedar permainan kata, tetapi merupakan pembedaan teologis yang serius dan mendalam dalam tradisi Gereja Katolik yang sudah ada sejak Gereja Perdana, untuk menjelaskan jenis penghormatan yang berbeda berdasarkan hakikat dari yang dihormati. Jadi Protestan salah tangkap, kalian melihat modus dari orang Katoliknya, bukan hakikat dari apa yang dituju. Nah, itu salah, miscatch dari Protestan, termasuk De Kingadas dan teman-teman. Miscatch kalian tangkap salah, lalu marah-marah karena tangkap salah burung yang di sana yang dimaksud, tapi kamu tangkap yang burung ini lalu marah-marah kepada burung ini. Pencuri salah, polisi salah tangkap. Begitu. Jadi mari kita uraikan secara sistematis tentang penghormatan dan penyembahan di dalam Gereja Katolik. Ini bagi orang yang mau mencari kebenaran. Jika Anda sekedar mau berpolemik, silahkan nonton De Kingadas. Atau yang paling parah, mau hibur diri, silahkan nonton Patrick Smith. Mendingan kamu nonton MBM yang kalau lagi tidak mood ya, bahas kitab suci meskipun dia tidak punya otoritas, tapi sudahlah, yang penting jangan korek-korek Katolik. Kalau tidak saya bantai sampai habis. Yang pertama, apa itu latria dan dulia? Gitu. Latria atau latreia itu penghormatan, ibadah sejati, adorasi. Adorasi itu bahasa Latin, adoratio. Kita tidak punya kata yang sepadan dalam bahasa Indonesia. Penghormatan sepenuhnya dengan dedikasi. Hidup saya sepenuhnya bisa dipersembahkan kepada Dia yang saya hormati itu. Dan ini hanya layak bagi Allah. Ini mencakup penyembahan penuh terhadap keilahiannya sebagai pencipta, penyelamat, dan Tuhan semesta alam. Sementara dulia atau douleia itu penghormatan yang diberikan kepada orang-orang kudus karena mereka adalah hamba Allah yang setia dan teladan iman. Namun bukan Tuhan, ini perlu ditegaskan. Kemudian hiperdulia, suatu bentuk khusus dulia yang lebih tinggi dan hanya diberikan kepada Maria karena martabatnya sebagai Bunda Allah, Theotokos. Bukan Allah ya Protestan, bukan Tuhan, tapi Bunda Tuhan ya. Dan partisipasinya yang unik dalam karya keselamatan. Jadi kalau Protestan tidak mau berpartisipasi, jangan marah kepada orang Katolik ya, karena orang Katolik itu berpartisipasi dalam karya keselamatan Kristus. Protestan karena bejat total, kamu rebahan doang sambil sola scriptura dan sola fide. Itu tidak ada dalam Katolik. Namun hiperdulia ini tetap jauh di bawah latria. Nah, masalahnya kamu jangan lihat modus cara orang melakukan itu. Bukan itu tidak penting. Saya mau jungkir balik, meratap, menangis di depan patung Maria, toh itu tetap hanya menggambarkan Maria yang adalah cipta ya. Bukan karena saya menangis langsung Bunda Maria berubah jadi Tuhan. Itu pola pikir model apa itu Protestan? Coba saya banting diri menangis di depan patung Maria, tiba-tiba Maria langsung berubah jadi Tuhan. Itu hanya Protestan punya otak saya yang seperti itu. Coba kamu pikir baik-baik. Patrice Allegro menangis banting-banting diri di depan patung Maria, patung Maria itu langsung berubah jadi Tuhan, begitu. Itu kau yang otak kurang beres atau Jadi yang kedua, apa dasarnya? Apakah hanya akal-akalan pembagian seperti ini? No. Pembedaan ini bukan akal-akalan, tapi didasarkan pada
3 hal. Yang pertama, tradisi patristik. Santo Agustinus, Yohanes Damaskus, dan Thomas Aquinas membahas pembedaan ini dalam karya-karya teologis mereka. Misalnya Yohanes Damaskus dalam De Fide Orthodoxa sudah membedakan antara penyembahan latria dan penghormatan dulia. Jadi yang belum baca ya. Kemudian Konsili Ekumenis kedua Nicea 787 Masehi. Protestan ada yang tahu Konsili Ekumenis kedua kah? Tolong ya. Konsili ini secara eksplisit membedakan latria yang hanya untuk Allah dan dulia untuk para kudus dan ikon mereka. Inilah dasar dogmatis yang diakui secara resmi oleh gereja. Dan yang ketiga, bos saya, guru saya maksudnya, filsafat Thomistik. Thomas Aquinas menjelaskan bahwa tindakan kehormatan ditujukan menurut hakikat objeknya. Ya, itu yang penting. Allah disembah karena dia adalah pencipta dan tujuan akhir segala sesuatu. Makhluk dihormati sejauh mereka merefleksikan keagungan Allah. Jadi berdasarkan hakikat dari objek, bukan berdasarkan modus dari subjek. Ya. Protestan melihat modus dari subjek lalu menyimpulkan. Salah. Katolik mengajarkannya dari segi hakikat dari objeknya. Nah, kenapa Protestan menuduh ini permainan kata? Kenapa? Why? Por qué? Nasa begitu. Karena dalam praktik penghormatan terhadap Maria dan para kudus tampak berlebihan bagi mata Protestan yang terbiasa dengan ikonoklasme dan peniadaan simbol. Protestan itu tidak mau dengan simbol, tidak suka dengan simbol. Tetapi ini persepsi subjektif, bukan argumen substansial. Kalau kamu terganggu dengan orang yang menangis-menangis di depan patung, itu persepsi subjektif, ya, bukan sesuatu argumen substansial. Jadi Protestan mereka mengabaikan kategori filsafat dan teologi, ya, karena menurut mereka tidak butuh akal budi karena bejat total akalnya. Mereka mengabaikan kategori filsafat dan teologi yang membedakan antara esensia, bahasa Latin yang artinya hakikat, keapaan, dan modus. Ya, kita punya kata bahasa Indonesia yang diserap menjadi mode misalnya, cara ekspresi. Jadi esensia dan modus. Katolik menjelaskannya dari esensia, Protestan melihatnya dari modus. Jadi kamu tidak bisa membedakan, karena akal kamu kan bejat total sekali lagi kan. Kemudian itu dari finalitas objek penghormatan. Apakah ditujukan sebagai Allah atau hanya sebagai hamba Allah? Finalitasnya yang penting, bukan pelakunya yang menjadi perhatian. No, Katolik tidak memusatkan pada pelakunya, tapi pada finalitas, esensi, dan modus. Nah, analogi sederhana yang sering diulang-ulang oleh apologet Katolik dimanapun Anda berada, menghormati bendera negara bukan berarti menyembah negara. Memberi hormat kepada veteran perang tidak berarti kita menyamakan mereka dengan presiden, bukan. Sama halnya, kita menyembah Allah berlatria, kita menghormati para kudus berdulia, dan kita menghormati secara khusus Maria berhiperdulia karena relasinya yang unik dengan Allah. Tidak ada satu manusia di bumi ini yang dipilih untuk memberikan dagingnya menjadi daging Yesus. Kamu pikir Yesus datang dari surga bawa memang dengan daging 2 kilo begitu? Daging sei 2 kilo titip kasih pendeta-pendeta. Nah, sebagai kesimpulannya, latria dan dulia bukan permainan kata, bukan lip service ala Dekingaras yang teriak-teriak kumis landak dan seterusnya. Itu kan permainan kata. Dekingaras sendiri yang bermain kata. Tapi ini adalah kategori teologis yang matang untuk menjawab pertanyaan penting. Bagaimana membedakan antara menyembah Allah dan menghormati para kudus agar kita tidak jatuh dalam penyembahan berhala? Jadi bagaimana membedakan orang yang banting-banting diri memeluk sambil menangis di depan patung dengan orang yang banting-banting diri menangis di depan Allah yang Maha Esa? Ya, karena modus subjektif itu berubah-ubah tergantung mood seseorang, tidak bisa. Tapi esensi itu tetap, ya. Jadi orang Katolik bisa capek-capek banting-banting diri, menangis-menangis di hadapan Bunda Maria. Toh Bunda Maria tidak bisa menjadi Tuhan, tidak akan pernah bisa.
Dan Protestan, begitu orang Katolik banting diri sedikit, Bunda Mary langsung jadi Tuhan. Aneh ketidak kamu ini? Karena apa? Protestan kan tidak belajar metafisika. Sorry. Nah, kalau semua penghormatan dianggap penyembahan, maka menghormati orang tua sama dengan menyembah. Mencium Alkitab sama dengan menyembah buku. Menunduk di depan salib sama dengan penyembahan berhala. Tentu saja tidak, bro and sis. Yang dibutuhkan adalah pembedaan yang tepat secara teologis. Dan itulah yang dilakukan oleh Gereja Katolik melalui konsep latria, dulia, dan hiperdulia. Mudah-mudahan Roh Kudus membuka hatimu supaya mengerti. Jangan cuma mengerti kitab suci doang, tapi tidak mau mengerti penjelasan orang Katolik sendiri tentang ajaran. Kamu sudah terputus dari gereja, jadi kalau mau menilai gereja Katolik, tanyakan kepada gereja Katolik. Kalau kamu mengambil kesimpulan sendiri, jangan heran kalau orang Katolik bilang kamu itu kuah kosong. Follow for more into the jungle of Protestantism.